Mencari ibu baru. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Lia di sini. Sekarang Kak Lia ingin mengajak adik-adik ke dunia hewan. Ada cerita lucu tentang Ciro si kelinci yang ingin mencari ibu baru. Yuk kita simak. Ciro adalah seekor anak kelinci yang senang sekali bermain. Ibu Ciro khawatir saat Ciro bermain di luar rumah karena Ciro sering berlarian sampai ke tempat yang jauh. Oleh sebab itu, Ibu Ciro selalu mengingatkan anaknya untuk tidak bermain terlalu jauh. Ibu Ciro juga akan selalu mengingatkan Ciro untuk tidak bermain kotor atau bermain terlalu lama. Jika Ciro melanggar, ibu akan memarahi Ciro. Ciro, jangan bermain terlalu jauh, pulang ke rumah lebih awal ya. Aduh Ciro, bulumu kotor dan kusut lagi. Ayo, mandi dulu. Ciro, jangan bermain air terlalu lama, nanti kamu sakit. Ciro merasa ibunya cerewet sekali. Ibu selalu tidak memberinya kebebasan untuk bermain. Pada suatu hari, Ciro merasa tidak tahan lagi mendengarkan omelan ibunya. Ibuku cerewet sekali. Kulihat orang tua hewan lainnya tidak ada yang secerewet ibuku. Lebih baik aku keluar saja dari rumah ini dan mencari ibu baru. Ciro pun diam-diam keluar rumah tanpa berpamitan kepada ibunya. Dia ingin pergi mencari ibu baru yang bisa memberinya kebebasan. Pertama-tama, Ciro menghampiri rumah ibu kuda. Dia ingin mencoba menjadi anak dari ibu kuda. Halo ibu kuda, apakah aku boleh menjadi anakmu? Bila ingin menjadi anakku, kamu harus latihan lari cepat setiap hari. Hah? Aku kan tidak bisa berlari cepat, kakiku pendek. Apalagi setiap hari. Ibuku saja tidak pernah memaksakan aku untuk berlari setiap hari. Ya, kalau kamu tidak mau menurut, maka pergilah dari sini. Aku tidak mau menjadi ibumu. Ciro merasa ibu kuda bukanlah ibu yang cocok untuk dirinya. Ciro pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Selanjutnya, Ciro tiba di rumah ibu kucing. Hei ibu kucing, apakah aku boleh menjadi anakmu? Bila ingin menjadi anakku, kamu harus ikut aku menangkap tikus setiap hari dan memakannya. Hah, makan tikus? Aku tidak mau makan tikus. Ibuku saja tidak akan membiarkan aku makan tikus. Ibuku pintar memasak. Ibu selalu memasakkanku wortel dan sayuran yang enak-enak. Ya, kalau kamu tidak mau ikut aku menangkap tikus, aku juga tidak mau menjadi ibumu. Pergilah. Ciro merasa ibu kucing juga bukanlah ibu yang cocok untuk dirinya. Ciro pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Selanjutnya, Ciro tiba di rumah ibuku Daniel. Halo ibuku Daniel, apakah aku boleh menjadi anakmu? Bila ingin menjadi anakku, setiap hari kamu harus rajin mandi lumpur. Hah? Mandi lumpur? Setiap hari? Tidak aku tidak mau berkotor-kotoran. Ibuku saja selalu rajin memandikanku dan menyisir bulu-buluku, nanti jadi kusut, kotor. Aku gak mau. Kalau begitu, pergilah dari sini. Aku juga tidak mau menerima anak yang tidak menurut. Ciro merasa ibuku Daniel bukanlah ibu yang cocok untuk dirinya. Ciro pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Selanjutnya, Ciro tiba di rumah ibu elang. Hei ibu elang, apakah aku boleh menjadi anakmu? Bila ingin menjadi anakku, kamu harus belajar terbang terlebih dahulu. Hah? Aku kan tidak punya sayap. Bagaimana aku bisa terbang? Ibuku tidak pernah menyuruhku mempelajari hal-hal yang tidak mampu aku lakukan. Kalau begitu, pergilah. Aku tidak mau mempunyai anak yang lemah dan tidak bisa terbang. Ciro merasa ibu elang juga bukan ibu yang cocok untuk dirinya. Ciro pun pergi dan melanjutkan pencariannya.
Selanjutnya, Ciro tiba di rumah Ibu Singa. "Hei Ibu Singa, apakah aku boleh menjadi anakmu?" Bila ingin menjadi anakku, kamu harus menemaniku berburu dan memangsa hewan-hewan lain setiap hari." "Hah? Menemanimu berburu dan memangsa hewan-hewan lain?" "Ya, kalau kita tidak mendapatkan mangsa, nanti kamulah yang akan aku mangsa." Hohohohoho. Tidak! Ciro merasa Ibu Singa bukanlah ibu yang cocok untuk dirinya. Setelah mencari seharian, sekarang Ciro menyadari bahwa tidak ada ibu lainnya yang lebih baik dari ibu Ciro sendiri. Dia pun menyesali perbuatannya. Meskipun ibuku cerewet, tetapi ibuku tetap ibu yang terbaik. Ibu selalu memperhatikan makananku, kebersihanku. Ibu selalu membuatku nyaman. Aku sayang dengan ibuku sendiri. Lebih baik aku kembali ke rumah saja. Ciro memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibu langsung menyambutnya dengan pelukan. "Ciro, mengapa kamu baru pulang? Nih sudah larut malam. Kamu keluar tanpa berpamitan dengan ibu. Kamu bermain kemana saja? Aduh, ibu sangat khawatir. Apakah kamu bertemu dengan hewan buas? Apakah kamu terluka? Kamu lapar tidak sekarang?" "Ibu, maafkan Ciro. Tadi Ciro berniat untuk pergi dari rumah dan mencari ibu baru. Karena Ciro merasa ibu sangat cerewet kepada Ciro. Tapi Ciro menyadari bahwa tidak ada ibu yang paling baik seperti ibu Ciro." Jadi begitu rupanya. Ciro, dengarkan ibu ya. Ibu cerewet karena ibu sayang sama kamu. Ibu melarangmu bermain terlalu jauh karena ibu khawatir kamu akan dimakan hewan buas. Ibu khawatir kamu akan terjatuh ke jurang atau sungai. Ibu menyuruhmu mandi agar kamu selalu bersih dan wangi. Ibu melarangmu bermain air agar kamu tidak sakit. Semua itu ibu lakukan demi kebaikanmu. "Iya ibu, Ciro mengerti sekarang. Maafkan Ciro ya bu. Ciro berjanji tidak akan mengulanginya lagi." "Ya sudah, sekarang ayo kamu cepat makan, mandi lalu tidur." "Iya baik bu." Adik-adik, apakah pernah merasakan apa yang seperti Ciro rasakan? Kalian merasa bahwa orang tua kalian cerewet? Jangan berpikir seperti itu lagi ya. Sesungguhnya di dunia ini orang yang paling menyayangi kalian adalah orang tua kalian sendiri. Orang tua cerewet demi kebaikan kita sendiri. Jadi tetaplah menyayangi orang tua kalian ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.